Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Herianti, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 1 Rombel 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswi 2100001242250. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 1 Sabedo di kelas 4 dengan materi Kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Alhamdulillah ya, kabar hari ini sehat semua? Sehat! Hadir semua? Hadir! Kita ada yayat sedikit dulu ya. Tepuk semangat! Alhamdulillah. Ibu harap ketua kelasnya maju ke depan untuk berdoa. Ayo, siapa ketua kelasnya? Sini di depan. Hidup siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sikap berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada ibu guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bagaimana kondisi kelas kita hari ini? Baik. Ya, tadi sudah nyapu ya? Sudah ya, sudah bersih kelas kita hari ini. Lihat sudah bersih, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan memutar video dulu. Video lagu Indonesia Raya. kebangsaan nasional, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Merdeka!
kasih. Sekarang Ibu coba tanyakan. Kemarin itu kita mempelajari tentang apa minggu kemarin? Sholat tahajud. Sholat duha yang sering kalian lakukan itu ada berapa rakaatnya? Dua, ya. Bisa juga dari yang paling sedikit 2, bisa juga 4, bisa juga 6. Ya. Siapa yang sering melakukan sholat duha? Nabi Muhammad. Ya, di sini anak-anak pernah nggak kalian melaksanakan sholat duha? Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat duha dan juga sholat tahajud. Ya, tiap malam sholat tahajud, siap pagi sholat duha. Baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem prescriptive atau PDR, siswa membangun kota Madinah. Baik anak-anak, sekarang kita akan sama-sama menonton videonya ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum muhajirin dan kaum ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, perhitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja asalkan tempat tersebut terhindar dari najis, maka sah digunakan sebagai tempat sholat. Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud nomor 184, Rasulullah pernah bersabda, "Silakan sholat di kandang kambing, karena di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan." Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, Rasulullah berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi, jadi tidak terbatas sebagai tempat sholat. Namun, masjid tersebut bisa digunakan sebagai markas dakwah Islam di Madinah. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta yang dikendarai oleh Rasulullah menunjukkan lokasi tempat pembangunan Masjid Nabawi. Unta tersebut berhenti tepat di depan pekarangan rumah Abu Ayyub. Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah lokasi akan dibangunnya Masjid Nabawi. Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil, 2 anak yatim yang dirawat oleh As'ad bin Zurarah. "Apakah kalian berdua pemilik tanah ini? Aku ingin membelinya untuk lokasi pembangunan masjid." Anda tidak perlu membelinya, wahai Rasul. Kami akan memberikan tanah ini kepada Anda dengan senang hati. Kali ini Rasulullah menolak hadiah yang diberikan kepada beliau. Hal ini dikarenakan Rasulullah ingin beramal menggunakan harta yang beliau miliki. "Maaf sekali, kali ini aku tidak bisa menerima hadiah dari kalian." Setelah mencapai kesepakatan harga antar kedua belah pihak, akhirnya tanah milik Suhail dan Sahil resmi dibeli oleh Rasulullah. Sebelumnya tanah tersebut biasa digunakan sebagai tempat mengeringkan kurma.
Keesokan harinya, Rasulullah memulai proses pembangunan masjid. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meratakan tanah dengan menebang pohon kurma, lalu memindahkan kuburan tua milik kaum musyrikin yang terletak di dekat lokasi pembangunan masjid. Wahai sahabatku, alangkah baiknya jika pepohonan kurma ini ditebang, lalu kuburan tua itu dipindahkan ke tempat lain. Kita membutuhkan tanah yang luas untuk membangun masjid. Baik wahai Rasul, akan segera kami bereskan semuanya. Selama proses pembangunan, Rasulullah turun langsung ke lapangan. Beliau membantu para pekerja dengan mengangkat bebatuan yang dijadikan fondasi masjid. Para sahabat yang menyadari perbuatan Rasulullah tersebut segera menghentikan beliau. Namun beliau tetap bersikeras untuk membantu. Tidak jauh dari lokasi pembangunan, beberapa pekerja tampak ada yang lesu dan tidak bersemangat. Hai kawan, lihat yang dilakukan Rasulullah itu. Aku sungguh merasa malu pada diriku sendiri sekarang. Jika hanya duduk dan melihat, sedangkan Rasulullah terus bekerja, kita benar-benar telah berbuat zalim. Baiklah, mari kita kumpulkan semangat lagi untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ayo, semangat! Mereka mulai bersyair untuk menambah semangat dalam bekerja. Rasulullah juga terus memompa semangat para pekerja jika semangat mereka mulai mengendur. Sesungguhnya, pikulan orang-orang yang bersusah payah dalam membangun masjid lebih baik dari pikulan orang-orang yang membawa kurma dari Khaybar. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Maka, berikan rahmat dan ampunan bagi kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Seorang sahabat bernama Amr bin Yasir menarik perhatian beliau. Ia terlihat bekerja lebih keras daripada sahabat yang lain. Wahai Amr, mengapa engkau tidak seperti teman-temanmu yang hanya mengambil satu buah batu bata? Aku menginginkan pahala lebih dari Allah, wahai Rasul. Wahai putra Sumayyah, orang-orang mendapat satu pahala, engkau mendapat 2 pahala. Masjid Nabawi di awal pembangunannya didirikan dengan sangat sederhana. Fondasi masjid berasal dari bebatuan yang keras, dindingnya dari batu bata yang dibuat dari tanah liat. Tiang-tiang masjid berasal dari batang kurma, sedangkan untuk atapnya diambilkan dari pelepah daun kurma. Masjid Nabawi memiliki 3 pintu masuk yang dibuat dengan sederhana. Pintu yang seringkali dimasuki oleh Rasulullah adalah pintu yang berada di arah timur, atau disebut juga Bab Utsman atau Bab An-Nabi. Sedangkan pintu yang berada di sebelah barat dinamai Bab Atika. Lalu pintu ketiga yang berada di sebelah selatan dinamai Bab Umar. Selama kurang lebih 12 hari, akhirnya pembangunan Masjid Nabawi rampung dengan penampakan yang sederhana. Masjid ini juga belum dipasang lantai, jadi kaum muslimin sholat dengan beralaskan tanah. Bahkan pintu masjid dibuat dengan sangat sederhana. Tidak semua dari kaum muhajirin bisa membangun rumah di Madinah. Hal ini disebabkan karena harta yang mereka miliki telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy sewaktu berhijrah. Oleh sebab itu, sebagian dari kaum muhajirin terpaksa tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka disebut sebagai Ahlus Suffah atau orang yang tidak memiliki rumah. Rasulullah sangat memperhatikan kesejahteraan kaum muhajirin. Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk menyesuaikan diri hidup di tempat yang baru. Apalagi mayoritas penduduk Mekah adalah pedagang, bukan petani seperti penduduk Madinah. Disinilah tugas Rasulullah untuk membina para ahlu suffah dibantu dengan para sahabat lainnya. Tidak hanya menampung para ahlu suffah, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat berdiskusi antar sahabat, arena latihan bela negara, tempat pengobatan orang sakit, bahkan sebagai tempat tahanan. Setelah Masjid Nabawi berdiri, Rasulullah membangun ruangan sebagai tempat tinggal istri-istri beliau. Letaknya di perkampungan Bani An-Najjar yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ruangan ini dibangun dengan material yang sama yang digunakan dengan pembangunan masjid. Meskipun ruangan dibangun dengan sangat sederhana, Saudah dan Aisyah tidak mengeluh sedikit pun kepada Rasulullah.
Mereka belajar dari Rasulullah untuk hidup sederhana di dunia yang akan mereka tinggalkan. Demikianlah akhir kisah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita berlomba-lomba dalam beribadah, beramal soleh, dan bekerja dengan niat mencari keridhaan Allah. Dan kedua, barang siapa yang membangun masjid di dunia, meskipun kecil, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Wallahu a'lam bishawab. Senang tak mendengar cerita Nabi Muhammad? Alhamdulillah, senang. Coba sekarang, siapa yang bisa menceritakan kembali tentang video tadi? Ayo. Sampai di Madinah, Ya. membangun masjid. Nah, Sebelum membangun masjid dan membeli tanah, ya terus. tanah yang dimiliki oleh Suhail dan Sahil. Ya. Suhail dan Sahil adalah anak yatim yang dirawat oleh As'ad bin Zurarah. Sudah. Setelah itu, Suhail dan Sahil berkata, "Kau tidak perlu membelinya, kami bisa memberinya kepadamu." Baik, terima kasih. Kok kanan goyang lagi. Baik, sekarang pagi sudah ya menjelaskannya. Nah, coba siapa yang bisa lagi selain pagi? Ya, boleh. Coba ditanya, siapa nama anak yatim yang punya tanah tadi? Suhail dan Sahil ya. Nah, Suhail dan Sahil itu apakah dia ada yang merawat? Ada. Siapa yang merawat Suhail dan Sahil? Ustaz bin Surah. Nah, ya Nabi Muhammad itu membangun masjid di mana? Di Madinah. Ada yang tahu enggak? Masjid itu fondasinya terbuat dari apa? Ya. Nah, batu-batuan yang keras. Dindingnya terbuat dari apa? Nah, apa namanya? Dindingnya. Bata atau tanah liat. Kan tiangnya itu terbuat dari batang kurma. Atapnya terbuat dari daun kurma. Baik ya. Nah, sudah ngerti semua? Silakan kita lanjutkan. Nah, Ibu akan membuat kelompok, membagi tugas kelompok sekarang. Kalau kita buat kelompok sudah, ini ada kelompoknya? Sudah. Baik, kita buat 3 kelompok saja ya. Silakan membagi kelompoknya. Ayo. Baik, ya, coba kalian lihat tulis namanya dulu ya. Nama kelompoknya ditulis. Kelompok 5. Ya, nama kelompoknya ditulis. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Baik. Sekarang ya, kita tulis nama kelompoknya dulu. Ini sudah tulis nama kelompok? Ayo, tulis nama kelompok temannya dulu.
Ya. Penduduk Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL. Siswa mampu menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. A. Pendahuluan. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan besar, menyebutkan berbagai hukum dan membangun masyarakat yang adil dan damai. Bagaimana beliau berhasil membangun kota Madinah menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Mari kita selidiki. B. Masalah. Bayangkan kalian adalah bagian dari masyarakat Madinah pada masa hijrah. Berbagai suku dengan latar belakang kepercayaan dan kebiasaan yang berbeda hidup berdampingan. Konflik dan perselisihan atas sering terjadi. Sebagai pemimpin baru, Nabi Muhammad SAW dihadapkan pada masalah. 1. Bagaimana menyatukan berbagai suku yang berbeda di Madinah? Jawab. Menyatukan suku yang menghargai di Madinah atau Aus dan lain-lain dengan mengatasi perbedaan dan membangun rasa kebersamaan. 2. Bagaimana membangun sistem pemerintahan yang adil dan diterima semua pihak. Membangun sistem pemerintahan yang diterima semua warga Madinah terlepas dari agama atau suku. 3. Bagaimana mengatasi konflik dan membangun perdamaian di tengah masyarakat yang beragam. Mempertahankan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan damai di tengah masyarakat yang beragam. 4. Bagaimana membangun ekonomi yang kuat dan berkeadilan. Membangun ekonomi yang kuat dan berkeadilan untuk kesejahteraan semua warga. 5. Bagaimana menyebarkan ajaran Islam dengan bijak dan damai. Menyebarkan ajaran Islam dengan bijak dan damai tanpa paksaan. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Kerjakan dulu anak-anak. Kerjakan dulu. Coba. Coba kalian tanggapi apa hasil teman-teman kalian tadi? Bagus ya, hasilnya bagus. Coba sekarang ibu tanya, Abid, apa tanggapan mereka, tanggapan kamu tentang kelompok yang pertama tadi? Tanggapannya Abid? Bagus? Ya, semua bagus ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bagus hasilnya. Makasih ya. Sekarang ibu akan lanjut ke tugas mandiri. Sebelum tugas mandiri ini kita ada titik news sedikit. Nah, tepung 1, tepung fokus dan konsentrasi. Sekarang yang pertama tepung 1. Tepung 1. Tepung 2. Tepung 3. Tepung 4. Tepung 5. Tepung fokus. Tepung konsentrasi.
Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Yang belum pelan-pelan. Sekarang kita akan menyimpulkan ya pelajaran kita tadi. Ya, kita simpulkan siapa yang ingat apa kesimpulannya pelajaran kita tadi? Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu membangun membangun masjid di mana? Di kota Madinah ya. Nah, jadi membangun masjid di kota Madinah. Di sana sebelum membangun masjid, di sana pada tanah itu yang punya adalah anak yatim, yaitu namanya Suhail dan Sa'il. Ya, sebelum membangun masjid di sana juga ada pohon kurma. Sebelum membangunnya pohon kurma, ada juga orang tua ya. Sebelum membangun, syukuran tuanya juga dipinggirkan dan juga pohon kurma ditebang ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini gimana perasaan hari ini? Belajar senang tak? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Senang ya mendengar atau melihat video tentang Nabi yang membuat di kota Madinah. Alhamdulillah hari ini sudah selesai anak-anak ya. Sekarang sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, Ibu akan meminta ketua kelasnya maju ke depan untuk pimpin doa ya. Silakan.